Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Abiantama. Saya dari kelas manajemen 19A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan critical review film yang berjudul Garuda di Dadaku. Film Garuda di Dadaku disutradarai oleh Iva Isfansyah dan ditulis oleh Salman Aristo. Film Garuda di Dadaku berdurasi 96 menit. Garuda di Dadaku dibintangi oleh Emir Mahira, Aldo Tansani, Marsha Arwan, Ikrar Negara, Maudy Kusnadi, dan Ramzy. Film Garuda di Dadaku didistribusikan oleh Cinemat Film dan Mizan Production. Film Garuda di Dadaku menceritakan tentang perjuangan seorang anak untuk menggapai mimpinya menjadi pemain sepak bola profesional Indonesia. Film Garuda di Dadaku menceritakan tentang Bayu, yaitu seorang anak SD yang bercita-cita menjadi pemain sepak bola. Ia sangat suka bermain sepak bola. Niatnya menjadi pemain sepak bola yang handal tersebut tidak disetujui oleh kakeknya. Hal tersebut lantaran ayah Bayu pernah mengalami cedera berat disebabkan karena bermain bola. Hal tersebut membuat kakek tidak mau cucunya juga mengalami hal serupa. Ia lebih senang cucunya mengikuti berbagai kursus demi masa depannya. Bayu pun tidak mau begitu saja mengikuti kakeknya. Apalagi ketika tiba-tiba ia mendapat tawaran beasiswa di sebuah sekolah sepak bola di Jakarta. Dapat membantunya untuk masuk ke tim nasional Indonesia. Akhirnya Bayu dibantu oleh temannya yang bernama Harry dan harus menyembunyikan hal ini dari kakek Bayu dan berlatih secara diam-diam. Harry adalah anak orang kaya yang menggilai sepak bola, tetapi ia tidak bisa bermain sepak bola oleh karena ia menyandang cacat dan harus duduk di kursi roda. Oleh sebab itu, Harry senang menjadi manajer Bayu dengan memfasilitasi Bayu demi mewujudkan cita-cita Bayu. Secara tidak sengaja mereka bertemu dengan teman Zahra, seorang anak perempuan penjaga kuburan yang ikut mendukung cita-cita Bayu dengan mengizinkan berlatih di kuburan tempat ia tinggal. Setelah mendapatkan tempat berlatih, usaha Bayu untuk meraih cita-citanya tidak begitu saja berjalan dengan mulus. Masalah demi masalah mulai muncul ketika Bayu membohongi kakeknya yang mengira bahwa ia berbakat menjadi seorang pelukis. Tak diduga kakeknya datang dan melihat Bayu di sekolah sepak bolanya dan tiba-tiba terkena serangan jantung dan harus dilarikan ke rumah sakit. Bayu merasa bersalah dan menyesal karena telah membohongi kakeknya. Ia akhirnya memutuskan untuk berhenti bermain sepak bola dan tidak berteman lagi dengan Harry karena ia menyesal telah mengikuti nasihat Harry. Tak disangka, kakek Bayu malah menjadi sadar bahwa ia salah dan akhirnya mendukung Bayu bermain sepak bola. Akhirnya Bayu kembali ikut seleksi tim dan kembali bersahabat dengan Harry. Berkat dukungan dari ibunya, kakeknya, Harry, dan Zahra, Bayu berhasil lolos seleksi masuk tim nasional Indonesia dan menggapai cita-citanya. Nah, sekian dari itu cerita dari film Garuda di Dadaku, dan dapat kita mengambil kesimpulan bahwa meskipun sepak bola merupakan olahraga dan hiburan rakyat Indonesia, namun ada semacam pemikiran pada sebagian orang-orang Indonesia bahwa menjadi pemain sepak bola identik dengan hidup miskin dan tidak punya masa depan. Dalam film ini, pemikiran itu pun yang selalu
terlantar pernyataan-pernyataan kakek Usman bahwa agar Bayu cucunya tidak akan menjadi pemain sepak bola seperti ayahnya. Melalui film ini ada pesan khusus kepada kita semua bahwa kita perlu mengapresiasi olahraga sepak bola dan para pemainnya. Melalui sepak bola nasional, kita dapat mengenal salah satu atlet cerdas yang dimiliki Indonesia, yaitu Bambang Pamungkas. Dan masih banyak deretan nama-nama lainnya yang menjadi ikon timnas PSSI di masa lalu. Semangat pluralitas dan persahabatan ditampilkan secara lugas. Dalam film ini juga membawa kembali pesan-pesan bagi anak-anak kita untuk kembali mengingat akan lambang negara kita, Garuda Pancasila, yang tertera jelas pada seragam timnas PSSI. Pancasila sebagai falsafah dasar bernegara dan berpedoman hidup bangsa Indonesia. Pada masa sekarang ini, sedikit demi sedikit telah ditinggalkan dalam sistem pendidikan di Indonesia ini, sehingga banyak perilaku remaja masa sekarang yang tidak mencerminkan pribadinya sebagai warga Indonesia yang berasaskan Pancasila melalui Garuda di dadaku. Mari kita kembali untuk sadar bahwa Pancasila itu mengandung toleransi dan sila-sila dari Pancasila. Itu terdiri dari nilai-nilai dan norma-norma yang positif yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Ada Garuda di dadaku, ada cinta buat negeriku Indonesia Raya. Sekian critical review tentang film Garuda di dadaku. Semoga bermanfaat bagi remaja Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.